li wa tafhiman lakum ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid dharain. Amin. Tafaddalu iftahu kutubakum. Wasalna fi al-hukum min hadis al-mutawatir. Wasalna fi al-hukam fil hadis al-mutawatir, yakni fi safhah ada fi safhah kam, yakni fi PDF safhah arba'ah wa ishrin. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid dharain. Hukmuhu ay hukmul mutawatir. Al-mutawatiru yufidu al-ilma ad-daruriyah. Ay al-ilma al-yakiniyah. Alladhi yutarru al-insanu ila tasdiqi bihi tasdiqan jaziman. Kaman yushahidu al-amra binafsihi. Fa innahu la yataraddadu fi tasdiqihi. Fakadzalika al-khabaru al-mutawatiru. Bizalika kana al-mutawatiru kulluhu maqbulan. Wala hajata ilal bahthi an ahwali ruwatihi. Tayyib, al'an sa'ubayyin lakum hukmuhu ay hukmul mutawatir. Bahasan yang pertama, poin pertama yaitu tentang hukum hadis mutawatir. Jelas sudah di minggu yang lalu kita pelajari bahwa hadis mutawatir adalah hadis yang kategorinya hadis yang dapat dijadikan sebagai hujjah atau dalil. Otomatis kalau seandainya diterima, maka termasuk hadis yang sahih. Di sini dijelaskan lagi oleh pengarang kitab bahwa al-mutawatiru, adapun hadis mutawatir itu yufidul ilmad daruriyah, menunjukkan terhadap ilmu atau pengetahuan yang pasti. Jadi sifatnya itu pasti, ya, atau terbukti, benarnya terbukti, kebenarannya bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi dengan jalan atau ya jalur yang berbeda-beda. Ayat tegasnya, apa maksudnya ilmu daruri? Yaitu ilmu yakini, ilmu yang dapat menjadikan seseorang itu percaya dan yakin. Ketika disebutkan hadis itu hadis mutawatir, otomatis yang ada dalam pemikirannya orang yang mendengar pasti, oh hadis itu pasti diterima dan dapat dijadikan sebagai hujjah. Alladzi yang mana yatarru al-insanu, yang mengharuskan seseorang, yatarru al-insanu, yang mengharuskan, mewajibkan seseorang, ila tasdiqi bihi, untuk mempercayainya, untuk membenarkannya, tasdiqan jaziman, secara pasti. Jadi orang yang mendengar bahwa suatu hadis itu adalah hadis mutawatir, pasti dia dapat membenarkan bahwa hadis itu adalah hadis yang benar, yang sumbernya dari Rasulullah. Kaman yushahidul amro binafsihi, bagaikan orang yang menyaksikan hadis itu secara langsung. Jadi sekiranya kalau seandainya ada seorang ustadz, ada seorang mubalik, seorang dai yang menyebutkan hadis, dan hadis itu mutawatir, maka orang yang mendengarnya itu bagaikan ia mendengarnya langsung dari Rasulullah. Jadi kaman yushahidul amr binafsihi, bagaikan orang yang mendengar itu langsung mendengarnya dari Rasulullah. Kaifa la yataraddadu fi tasdiq, ya. Kaifa, sehingga la yataraddadu, orang tersebut atau pendengar tersebut tidak bingung lagi, tidak ragu-ragu lagi fi tasdiqi, dalam kebenarannya hadis tersebut. Jelas?
Ya, jadi itu yang dimaksud dengan hadis, hukumnya hadis mutawatir. Fakadzalika al-khabaru mutawatir, begitu juga dengan khobar atau hadis al-mutawatir yang mutawatir. Bizalika oleh karenanya kanal mutawatiru telah ada apa hukum hadis mutawatir kulluhu makbulan, semuanya diterima, dapat dijadikan sebagai hujjah atau dalil. Jelas ya? Jadi nggak ada lagi keraguan-raguan. Biasanya kalau seandainya ada suatu hadis, kita mengatakan bahwa hadis itu sahih, ya udah sahih aja. Tapi kalau seandainya hadis itu dinamakan mutawatir, ya maka itu sudah benar-benar sahih, benar-benar ya dapat diterima oleh kita semua. Wala hajata, dan tidak butuh lagi ilal bahsi untuk meneliti ya an ahwali ruwatihi terhadap kondisi atau sifat-sifat perawinya. Jadi otomatis kita dapat menyimpulkan juga bahwa perawi-perawi yang ada dalam hadis mutawatir itu adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Sifat-sifatnya sudah ada pada sifat yang terdapat pada hadis sahih. Itu seperti orangnya adil, kemudian dapat dipercaya, kemudian hafalannya kuat, dan juga orangnya tidak pernah menipu, ya, karena dalam syarat hadis mutawatir tersebut juga adalah tidak ada kesepakatan untuk merekayasa suatu hadis, ya, jadi sudah tidak ada lagi keraguannya. Oke, kemudian aksamuhu. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan pembagiannya. Jadi hadis mutawatir dibagi ya beberapa bagian. Ada apa saja? Berapa bagiannya? Yaitu yang qasimul khabarul mutawatiru. Nah, di sini saya akan bacakan harokatnya terlebih dahulu. Tapi sebelum itu Ustaz ingin minta kalian, salah satu dari kalian untuk membaca ya, latihan untuk membaca. Ustaz minta dari Mawan. Assalamualaikum. Ardi. Ya, Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, silakan Ardi, kamu baca ya harokatnya. Nanti kalau seandainya Ustadz bilang stop, baru stop ya. Silakan. Dari mana, Ustaz? Dari aksamuhu. Ya, Ustaz. Ya. Aksamuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kelima, aksamuhu. Yuna kosimul khobaru. Yan kosimul khobaru al-mutawatiru ila kosamaini huma apa Ustaz? Ismaini huma lafzuyun wa ma'nuyun. Ya Ustaz. Wa ma'nawiyun. Alif al-mutawatiru lafzuyun. Al-lafzuyu huwa ma tawatara lafzuhu wa ma'nahu. Misal hadis man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Riwahul bid'ah. Apa Ustaz? Minan nari. Ya. Riwahul bid'ah. Riwahu bid'ah. Wa sab'una sahabiyan. Tsumma astamirat. Apa Ustaz? Istamarrat hadhil kathirah. Kasratu. Bal zadat fi baqi tabaqatas sanad.
tabaqati Sanadi. sanadi. Oke, stop. Terima kasih. Ya Ustaz. Terima kasih. Alhamdulillah ya. Ustaz apa namanya minta kalian ya salah satu dari kalian untuk mencoba baca kitab. Kalau biasanya bedanya apa Ustaz baca kitab? Ustaz, caranya ya nggak sama dengan baca Quran. Kalau baca Quran akhirnya mungkin kamu nggak baca kan ya karena wakaf. Tapi kalau baca kitab bedanya dia akhirnya harus dibaca gitu. Misalnya wa maknahu, nggak boleh bacanya wa makna gitu atau tabaqatis sanad, nggak boleh bacanya sanad tapi sanadi gitu atau sanada atau sanadu ya. Jadi nggak boleh dibaca wakaf kalau baca kitab itu. Jadi harus jelas, akhirnya harus jelas. Oke, terima kasih. Sekarang saya minta dari Putri. Di sini ada Afriza. Assalamualaikum Afriza. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Ya, silakan baca bagian ba. Ba al-mutawatiru al-ma'nawiyu wa matawataru ma'nahu dauna Duna. duna lafzihi. Ya, pelan-pelan ya. Pelan-pelan soalnya teman-teman kamu juga pada harokatin ya. Jadi kamu pelan-pelan bacanya dua kalimat. Jadi sambil teman-teman kamu bisa ikut harokatin. Ya, silakan. Misalu ahadithi. Mislu, bukan misalu. Mislu ahadithi raf'al yadaini fit du'ai. Faqad urida anhu sallallahu alaihi wasallam nahu jadi mana sih ya? Ya, silakan. Mi'ati hadithin kullu hadithin min hafihi annahu rafa'a yadayhi fit du'ai lakinnaha fi qodaya mukhtalifatin fakullu qodiyatin min halam tatawatar wal qadaru mishtaraku bainaha wa huwa raf'u inda du'ai tawatara bi'tibari majmu'at turuki. Oke, ahsanti. Oke, nah tadi ada sedikit koreksian dari Ustaz, bacanya kalau seandainya di situ ada hamzah wasol, maka nggak usah dibaca harokatnya. Kayak tadi tuh tawa taro bi'tibari. Jadi i-nya nggak usah dibaca, tapi langsung disambung. Maka namanya hamzah wasol. Bi'tibari. Jadi nggak ada bi'tibari. Ya, alhamdulillah itu sudah. Nah sekarang Ustaz akan artikan. Jadi untuk kedepannya Ustaz akan minta kalian ya untuk praktek karena kalian calon ustadz ya, calon kiai, calon ulama, calon umaro. Sekalipun kalian nggak semuanya jadi kiai, nggak semua jadi ustadz, tapi kalian harus bisa lulusan pesantren Alhamdulillah, terutama MAK, harus bisa baca kitab gitu ya. Nah, oke. Sekarang Ustaz akan artikan, silakan disimak dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Aqsamuhu, pembagiannya hadis mutawatir. Aqsam itu jamak. Jamak itu apa Ustadz? Jamak itu kalimat yang lebih dari 2. Bisa 3, bisa 4, bisa 5. Itu. Lawannya jamak apa? Mufrad. Ya. Berarti kalau mufradnya aqsam apa? Kismun. Ya, kismun, kismani, aksamun. Oke. Ya. Nah, untuk yang masih kurang bahasa Arabnya, belum tahu bahasa Arab, kejar teman-teman kalian, masih ada waktu kok. Ya, gitu. Waktu Sabtu Minggu kalian pengen banget kejar teman-teman kalian yang bisa bahasa Arab, kejar. Kejar gimana? Ya cari, belajar. Gitu, belajar, bisa lihat di YouTube, bisa lihat di internet. Sekarang udah banyak, gampang, apalagi kalian di rumah.
tinggal buka YouTube, tinggal buka internet, belajar bahasa Arab, ya, gitu. Itu bisa mengejar teman-teman saja. Saya yakin pasti bisa kok, ya. Oke. Nah, sekarang yang qasimul khobaru, mutawatiru, hadis mutawatir itu dibagi ila kismain. Dibagi dua. Huma yaitu lafziyun wa maknawi. Jadi hadis mutawatir ada namanya hadis mutawatir lafzi, ada juga hadis mutawatir maknawi. Apa itu Ustaz? Yang pertama al-mutawatirul lafziyu, yaitu hadis mutawatir yang lafzi. Ya, lafzi itu artinya lafaz. Tapi kalau maknawi itu artinya ya makna. Ya, beda ya antara lafaz dengan makna. Contohnya, Ustaz bilang kitabun. Itu lafaz apa makna? Lafaz ya, kitabun Ustaz bilang berarti kitab lafaznya. Tapi maknanya bukan kitab. Tapi maknanya adalah Al-Qur'an. Ya, haza kitabun Ustaz bilang gitu. Haza kitabun Ustaz bilang itu lafaznya haza kitabun, tapi maknanya adalah ini adalah Al-Qur'an. Ini adalah buku, ini adalah kitab. Jelas ya? Jadi berbeda antara lafaz dengan makna. Oke. Mislu contohnya ya, pengertian mutawatir lafzi adalah matawaturu lafzuhu wa maknahu. Jadi yang dimaksud dengan mutawatir lafzi adalah suatu hadis tawaturu lafzuhu yang mana lafaznya mutawatir wa maknahu dan artinya juga mutawatir. Gitu. Maka dinamakan mutawatir lafzi. Jadi lafaznya hadis, contohnya nih. Contohnya hadis man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Hadis ini lafaz hadisnya man kadzaba alayya muta'ammidan itu mutawatir, begitu juga dengan maknanya. Jadi seluruh hadis yang berbunyi man kadzaba alayya muta'ammidan itu semuanya sama. Sekalipun hadisnya itu diriwayatkan oleh bid'atun wa sab'una sahabiyan, diriwayatkan kurang lebih sebanyak 70 sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut. Cuma kemudian istamarat hadhil kasrah, ya, kemudian berlangsung atau menyambung dengan 70 orang ini, balzadat bahkan bisa juga lebih fi baqi tabaqati sanad pada tingkatan-tingkatan sanad yang lain. Ya, itu sebagaimana saya contohkan di minggu yang lalu bahwa hadis man kadzaba alayya muta'ammidan itu banyak sekali yang meriwayatkan hadisnya itu dan juga jalurnya yang berbeda tapi lafaz dan maknanya sama. Oke. Di sini saya coba di sini saya share bentar. Contohnya hadis mutawatir. Nah, ini ya, man kadzaba alayya muta'ammidan. Nah, ini kan diriwayatkan oleh siapa? Abdullah bin Zubair, Abu Hurairah, Anas bin Malik, Ali bin Rabi'ah. Nah, ini setiap orang ini, yang keempat orang ini yang paling atas itu adalah ya tabaqatis sanad, yaitu tingkatan-tingkatan sanad. Jadi Abdullah bin Zubair dengar hadis ini dari Rasulullah, kemudian nyampeinnya ke Amir, Jami' bin Syidad, kemudian sampai ke Imam Bukhari yang terakhir meriwayatkan hadis. Ya, jelas ya, paham ya? Jadi sekalipun tingkatannya itu berbeda-beda, ya, tapi lafaz dan makna hadis itu sama. Ya, gitu. Berbeda dengan yang nanti yang maknawi. Oke, jelas ya? Oke, sekarang saya akan lanjutkan di kitabnya. Al-mutawatirul maknawi, adapun hadis mutawatir yang maknawi, apa artinya? Pengertiannya, huwa yaitu suatu hadis tawatar yang mutawatir, apa makna duna lafzihi, maknanya saja yang mutawatir. Ya, tapi lafadznya tidak gitu. Lafadznya tidak, lafadznya berbeda, tapi maknanya semuanya sama, tujuannya sama, maksud dari hadisnya sama. Itu maksudnya mutawatir maknawi. Ya, tapi kalau mutawatir lafzi,
lafaz dan maksud tujuan hadis itu sama, yaitu barang siapa yang membuat hadis palsu, maka siap-siap akan disiapkan oleh Allah ya kursi dari neraka, ya dari api neraka, ya. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Nah, contohnya hadis maknawi apa Ustaz? Ini hadis mutawatir maknawi, contohnya seperti ahadits raf'il yadaini fid du'a, yaitu hadis-hadis raf'il yadaini, yaitu tentang mengangkat kedua tangan fid du'a ketika berdoa. Nah, kalau kita doa, kita diharuskan mengangkat tangan ya. Kalau bisa angkat tangannya tuh tinggi-tinggi. Ya, kenapa? Karena dalam kitab Nasa'i Diniyah nanti kita belajar di kelas 12 ya, kelas 12 kita belajar Nasa'i Diniyah, itu ada namanya adab-adab ketika berdoa ya. Atau kamu bisa lihat di channel Ustadz, itu ada ya video tentang pembelajaran Quran hadis kelas 12 tentang adab berdoa. Itu kita dikata ya, Al Habib Abdullah bin Alawi Al Haddad, kalau doa kita harus angkat tangan tinggi-tinggi ya. Kalau bisa ketiak kita kelihatan gitu. Kalau orang melihat itu ketiak kita kelihatan. Saking tinggi. Kenapa? Karena Allah itu malu ya. Allah itu malu kalau seandainya melihat seorang hamba ya, dia berdoa diangkat tangannya, kemudian Allah biarin begitu aja doanya, kagak diijabah gitu. Jadi kalau kamu pengen ya diijabah doa kamu, maka angkat tangan kamu ketika berdoa gitu. Nah, hadis mengangkat tangan ketika berdoa ya, itu hadisnya mutawatir, tapi bukan lafadznya tapi artinya, maknanya. Kenapa? Faqad warada anhu sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya hadis mengangkat tangan ketika berdoa itu diriwayatkan nahwu mi'ati hadis, itu ada 100 hadis berbunyi seperti itu ya. Jadi hadisnya banyak, macam-macam ya, macam-macam. Nah, salah satunya hadis ini yang akan Ustaz perlihatkan ke kalian, contoh hadis yang mengangkat kedua tangan. Nah, ini ya, itu hadis yang diriwayatkan, salah satunya adalah oleh Ibnu Abbas. Iza da'autallaha fad'u bi batini kafaihi wa la tad'u bizuhurihima fa iza faragta famsah bihima wajhak. Rawahu Ibnu Majah ya. Artinya apa? Apabila engkau berdoa kepada Allah, maka bermohonlah dengan bagian dalam kedua telapak. Maka nggak ada namanya doa begini ya. Nah, tapi kalau doa begini biasanya untuk ini batinil kaf ya. Telapak tangan. Kalau zuhur ini zuhurul yad ya. Nah, maka doa itu disunahkan ya. Untuk apa? Karena ternyata di telapak tangan kanan kita ini atau telapak tangan kiri kita itu mempunyai energi ya. Maka ketika kita mengangkat kedua tangan ini, itu seraya kita berdoa kepada Allah, minta kepada Allah. Tapi kalau tangannya seperti ini ya, lebih terlihat apa tuh? Telapak tangan ya, atau punggung tangan telapaknya ini, itu antara kita ingin menolak bala atau bencana. Biasanya dilakukan ketika doa kunut ya, gitu, atau kunut nazilah yang biasanya kalian dengar ya ketika sholat subuh berjamaah. Oke. Nah, kemudian di sini kemudian faiza faragta, kalau selesai dari doa famsah bihima wajhak, kita disunahin untuk mengusap wajah. Nah, itu hadisnya ada ya, nggak sembarangan ya, ada hadisnya ya. Kalau seandainya nanti ada yang bilang ke kamu, apa sih dalilnya kita, kenapa sih orang kalau habis doa itu ngusap kedua tangan gitu kan ya. Nah, itu ada dalilnya, itu hadis ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Nah, jadi yang makna dari maksud yang dijelaskan tentang hadis mutawatir ini, bahwa lafadznya semuanya berbeda, tapi maknanya satu, sama-sama ngangkat kedua tangan ketika berdoa. Maka hadis ini dinamakan hadis mutawatir yang makna. Jelas? Paham tuh? Oke. Kemudian, kullu hadis min hafihi annahu rafa'a yadayhi fi du'a, bahwa setiap hadis ya tentang mengangkat kedua tangan itu lafadznya berbeda, tapi maknanya sama ya. Lakinnaha fi qadaya mukhtalifah, akan tetapi masing-masing hadis tersebut ya itu terkait dengan
ya, kasusnya yang berbeda-beda. Ya, kasusnya berbeda. Beda kalau kasus yang tadi yang saya perlihatkan ke kalian itu tentang mengusap kedua tangan atau mengusap wajah ketika berdoa. Ketika selesai berdoa. Itu kasusnya berbeda-beda, tapi sama maknanya mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Oke. Wal qadrul mustarak bainaha, dan adapun penetapan atau ukuran yang sama, wa huwa raf'ul inda doa, yaitu mengangkat tangan ketika berdoa, tawataro, semuanya adalah mutawatir, bi'tibari majmu'it turuq, yaitu dengan ya dikumpulkannya ya jalur-jalur hadis yang berbeda-beda. Oke. Itu adalah aksamul mutawatir, hadis mutawatir. Oke, yang terakhir yaitu wujuduhu. Ustaz minta siapa ya? Di sini ada Davin. Halo, assalamualaikum Davin. Halo, assalamualaikum Davin. Waalaikumsalam, Ustaz. Ya, silakan baca wujuduhu. Wujuduhu. Ustaz. Ya. Mantap. Yang nomor 5, wujuduhu. Ya, bismillah. Nomor 5. Bismillahirrahmanirrahim. Wujuduhu. Yujadu ada la ba'sa bihi. Adadun la ba'sa bihi. Minal ahdasi, minal ahadis, mutawatir, Mutawatiroti tu'ta. mutawatirati, minha hadis haudi wa hadisu mashi alal khuffain wa hadisu ruf'i yadain fis salah, ruf'il yadain fis salah, salati wa hadisu naddarallahu mra'an wa ghairuha kasirun, lakin lau nazarna ilal adadun ahadisi al ahadi lau jidna lawajadna annal ahaditha mutawatirata qalilatun jaddan dan bin nasabah ilaiha, bin nisbati ilaiha. Oke. Keren Davinnya, bisa baca kitab dia. Tinggal beberapa aja nih nahu sorofnya yang masih harus diulang-ulang nahu sorofnya. Oke. Terima kasih Davin. Oke, sekarang kita masuk ke wujuduhu. Wujud itu apa? Keberadaan. Jadi keberadaan hadis mutawatir itu ya, apakah banyak, apa sedikit gitu. Jadi hadisnya banyak enggak gitu. Banyak atau sedikit. Nah, sini dijelaskan. Yujadu, bahwa ditemukan atau keberadaannya hadis mutawatir itu adadun la ba'sa bihi. Jumlahnya sangat terbatas. Tapi sedikit. Berarti bisa kamu hafalkan itu hadis-hadis mutawatir ya, satu kitab dihafalkan gitu. Enggak menang aja kok ya. Penting kita harus tahu bahwa hadis mutawatir jumlahnya sangat terbatas. Minha, salah satunya nih, hadisul haud, hadis yang menerangkan tentang al-haud, telaga yang ada di surga ya.
Gitu. Itu hadis tentang telaga yang ada di surga, itu hadisnya hadis mutawatir. Ya. Yang kedua, contohnya hadisul mashi alal khufain. Hadis tentang mengusap dua khuf, sepatu khuf. Nanti kalau kamu di musim dingin di luar negeri, itu biasanya mereka kalau keluar dari asrama atau keluar dari hotelnya itu pakai sepatu khuf. Sepatu khuf itu apa, Ustaz? Semacam sepatu, tapi bukan kayak sepatu kita. Sepatunya cuma terbuat dari kulit, ya, kulit hewan yang telah disamak atau disucikan. Nah, nanti kalau pakai sepatu itu enaknya apa? Manfaatnya, enaknya bisa nggak kedinginan. Kalau seandainya musim panas nggak kepanasan. Nah, sepatu khuf itu, ya, caranya diperbolehkan kita itu ketika berwudu. Jadi kalau seandainya kamu wudhu, kamu nggak usah ngelepas sepatunya. Jadi cukup kamu usap atas bagian atas sepatunya, itu boleh. Jelas. Jadi Allah pengen kita itu mudah dalam hal ibadah kita. Maka oleh karena itu dibolehkan kita untuk mengusap ya sepatu khuf untuk ketika dalam kita memakai sepatu tersebut. Gitu. Ya. Itu biasanya dipakai oleh orang-orang yang sedang berpergian jauh, ya, orang yang merantau biasanya pakai sepatu khuf. Nanti kalau kamu pengen penasaran sepatu khuf kayak gimana, silakan cari di internet, ya, ada gambarnya. Oke. Kemudian hadis tentang sepatu khuf, ya, tentang membasuh atau mengusap, ya, dua sepatu khuf itu hadisnya juga mutawatir. Kemudian yang ketiga hadis raful yadaini fi shalah, mengangkat kedua tangan ketika ya waktu sholat, itu doa kunut, itu ada hadisnya juga mutawatir. Kemudian yang keempat hadis tentang Allah akan mencerahkan wajah seseorang, ya. Nah, nadarallahu imro'an itu ada hadisnya ketika kita awal-awal belajar ilmu hadis, itu ada nadarallahu imro'an, Allah akan mencerahkan wajahnya seseorang. Wa ghairuha, dan ya hadis-hadis yang lainnya banyak. Ya, cuma terbatas, sangat terbatas. Lakin akan tetapi lau nazarna ila ada di ahadisil ahad. Kalau seandainya kita melihat hadis-hadis ahad, hadis ahad itu lawan hadis mutawatir, ya. Lawajadna anal ahadis al mutawatirah qalilatun jiddan. Jadi kalau seandainya kita bandingkan dengan hadis ahad, hadis mutawatir itu sangat sedikit sekali dibandingkan dengan hadis ahad. Kapan belajar hadis ahad? Nanti, ya, pas semester awal, yaitu di bulan Januari, insya Allah kita akan belajar hadis ahad. Oke, nomor 6, nah yang terakhir, ya, satu pembahasan lagi Ustadz minta dari perempuan. Ada Nifri. Assalamualaikum, Nifri. Halo, Assalamualaikum, Nifri. Ya, silakan Nifri. Baca nomor 7, yaitu Asharul Musannafat. Belajar baca kitab. Waalaikumsalam. Ya. Terus ya. Ya, silakan Nifri. Oke, Nifri, kayaknya nggak ada nih kayaknya. Oke, saat minta yang lain dah. Alvina. Halo, Assalamualaikum Alvina. Ada Alvina? Halo? Halo, Assalamualaikum Alvina. Aduh, ya dijawab juga. Oke, Amalia. Ada Amalia? Ada Ustaz. Iya, alhamdulillah. Amalia, tolong Ustaz baca yang nomor 7. Kita belajar baca kitab ya. Oke, silakan. Asharu al-musannafat tu fi Musannafati. laqad
i'tina I'tana al-ulama'u ya. bijam'i al-hadisi al-mutawatirati waja'liha Waja'alaha waja'alaha hmm, fi musannafin mus mus mustiqola mustaqillin liyashhala liyusahhila ala talibi arijawi ilaiha arju'u famin tilka musannafati al-azharu al-mutanasiratu fil akhbari al-mutawatirati lisayuti lisayuti ah, wa huwa muttabun ala abwabi ba qadfu azhari azhari hmm, lisayuti aidan wa huwa talkhisun lil kitabi abiki jim nadmu al-mutanasiri hmm, min al-hadisi al-mutawatiri li Muhammadi bin Ja'farin al-Qattani. Oke, Ahsanti, terima kasih ya. Untuk Amalia, tinggal nahwu sorobnya diulang-ulang juga ya. Nah, karena dengan kamu belajar nahwu sorob, insya Allah kamu pasti bisa baca kitab. Gitu ya. Gitu. Ustaz dulu juga waktu pesantren sama kok sama kalian. Ustaz nggak bisa langsung baca kitab. Ya, tapi Ustaz dengar apa kata guru Ustaz ya, baca, belajar nahwu sorob gitu. Ya, insya Allah nanti satu saat nanti, sekalipun saat ini kalian belum bisa baca kitab langsung cepat, tapi insya Allah ya nanti mungkin setelah setelah kalian lulus pesantren atau nanti setelah kalian kelas 11, insya Allah pasti bisa baca kitab. Nanti kalian harus yakin, berdoa, sama usaha, gitu ya. Tapi kalau nggak pernah usaha, nggak pernah doa, ya nggak bakalan bisa, gitu ya. Nah, jadi harus bisa baca kitab. Dan juga jangan malu untuk belajar. Kita sama-sama belajar kok. Saya juga sambil belajar juga sama kalian semua. Gitu ya. Oke, kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu asyharul musannafat. Asyhar itu dari kata-kata masyhur. Masyhur itu sifat, yaitu terkenal. Ya, berarti asyhar yaitu lebih terkenal. Al-musannafat itu karangan-karangan ya ataupun kitab-kitab. Jadi kitab-kitab yang terkenal dalam fihi dalam hadis mutawatir itu di sini akan dijelaskan. Kitab apa saja Ustaz? Ya, jadi saya pengen tahu hadis mutawatir apa saja. Nah, ini kitab-kitabnya. Laqad i'tana benar-benar telah memperhatikan i'tana. Siapa? Al-ulama'u, yaitu alim ulama, ulama bijam il ahadisil mutawatirah dengan cara mengumpulkan hadis-hadis yang mutawatir. Ya, jadi para alim ulama
mereka perhatian terhadap ilmu hadis, dan dengan perhatian mereka, mereka mengumpulkan hadis-hadis mutawatir apa saja. Waja'liha, dan membukukan hadis-hadis tersebut fi musannafin mustaqilin, pada suatu kitab tertentu. Ya, jadi antara ulama yang satu dengan ulama yang lain, yang pasti kitabnya berbeda. Kok beda, Ustaz? Ya karena otak mereka juga berbeda, pemikiran mereka juga berbeda. Maka kalau seandainya ada selisih pendapat di antara umat Islam, itu wajar. Kenapa? Karena mereka pemikirannya beda dan otak mereka pun berbeda. Gitu ya. Jadi kalian nggak usah kaget. Kenapa sih umat Islam itu banyak perselisihan pendapat? Ya karena mereka berbeda. Gitu ya. Nah, tapi tujuannya sama, yaitu mengumpulkan hadis mutawatir. Untuk apa? Kenapa sih ulama ya tujuannya ngumpulin hadis mutawatir nih? Liyusahhila 'ala thalib, yaitu untuk memudahkan ya talib, yaitu talibul ilm, orang-orang yang mencari ilmu, kalian semua, kita semua, arruju'u ilaiha, untuk ya kembali kepada hadis mutawatir. Jadi kalau kamu pengen tahu hadis mutawatir contohnya kayak gimana, tinggal lihat di kitab-kitab karangan mereka. Famin tilkal musannafat, adapun kitab-kitab tersebut, yang pertama adalah Al-Azhar Al-Mutanawwirah. Namanya kitab Al-Azhar. Widih. Ya, pas dulu ada namanya Azhar tuh ya. Nah, Azhar itu ya ini masuk nih nama kamu nih ya dalam kitab nih. Namanya Al-Azhar Mutanasirah fil Akhbaril Mutawatirah. Ini karangannya Imam Suyuti ya. Gitu. Di sini Sayuti ya, tapi di situ ya, mungkin la'ala shawab, yang lebih benar kita kenal dengan Imam Suyuti. Dikarang oleh Imam Suyuti, wa huwa murattabun 'alal abwab. Sesuai dengan bab-babnya. Misalnya bab toharoh, hadis mutawatirnya apa? Bab sholat, hadis mutawatirnya apa? Bab tentang muamalah, ya, hadis mutawatirnya apa? Jadi rapih dengan susunan bab-babnya, ya. Kayak kamu belajar fikih kan pertama belajar fikih langsung ketemu bab toharoh, sholat, ya, kemudian saum, haji dan yang lain. Oke. Yang kedua, kitabnya namanya Qutbul Azhar. Li Sayuti Aidon, juga milik Imam Suyuti juga, subhanallah, Allahumma ja'alna minhum. Jadi kalau kamu disebutin nama ulama, doanya kayak gitu, saya ajarin. Allahumma ja'alna minhum, Allah jadikanlah kita seperti beliau. Itu ya. Maka salah satu kalian kalau pengen dapat ilmu laduni ya, sering-sering baca surat Al-Kahfi. Nah, surat Al-Kahfi nanti ketika ayat berbunyi fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Nah, sampai kalimat min ladunna ilma kalian berhenti, kemudian dalam hati bilang Allahumma ja'alna minhum, ya Allah, jadikanlah kami seperti ya Nabi Khidir. Kenapa Nabi Khidir? Karena salah satu nabi yang dikasih ilmu laduni sama Allah adalah Nabi Khidir. Ya, kamu tahulah cerita tentang Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Ya, nah itu salah satunya kalau pengen dapat ilmu laduni bisa diajarin dulu waktu pesantren kayak gitu. Ya, bacaannya Allahumma ja'alna minhum. Jadikanlah kami seperti beliau. Jadi kalau disebutin ulama, langsung dalam hati kamu seperti itu. Wahwa talkhisun lil kitab asabi. Oh, ternyata kitab Qutbul Azhar itu talkhis. Apa talkhis? Ringkasan. Ringkasan dari kitab sebelumnya, yaitu Al-Azhar Mutanasir. Oke. Yang terakhir, kitabnya yaitu namanya Nazmul Mutanasir minal Hadis Al-Mutawatir. Karangan Muhammad bin Ja'far Al-Qattani. Ya, Muhammad bin Ja'far Al-Qattani. Kitabnya mana sih Ustaz? Bisa kenalin kitabnya ya. Oke, ini kitabnya yang pertama. Nah, ini kitab Al-Azhar Al-Mutanasirah. Ya, fil Akhbar Al-Mutawatirah. Taklif pengarangnya Al-Hafidz Jalaluddin As-Sayuti. Imam Suyuti ini ya. Ini kitab yang pertama. Jadi kalau kamu pengen nyari hadis mutawatir, ini kitabnya rapih dengan bab-babnya. Oke.
Kemudian kitab yang kedua apa? Qatful Azhar. Ya, lil Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Kan ya, domah kan ya ini. Nah, ini adalah ringkasan dari kitab sebelumnya ya, tentang hadis mutawatir. Oke. Yang terakhir kitab Nazmul Mutanasir minal hadis al-mutawatir, diserang oleh Al-Muhaddis Abi Abdullah Sayyid Muhammad bin Abi Al-Faid ya, Maulana Ja'far Al-Hasani Al-Idrisi Asy-Syahir bil Kattani atau dikenal dengan Imam Kattani. Ini 3 kitab ini yang bisa dijadikan rujukan hadis mutawatir. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah ya, kita sudah menyelesaikan ya pembelajaran ilmu hadis pada hari ini. Untuk kisi-kisinya pelajari ilmu hadis, silahkan nanti kalian lihat di buku paket. Ustadz akan jelaskan bahwa nanti untuk soal PAS yaitu berjumlah 30, 20 soalnya berbahasa Indonesia, itu diambil dari buku paket. Nanti yang di buku paket kalian pelajari bab 3 dan bab 4 saja. Bab 3 tentang hadis, sunnah, khobar, dan athar. Bab 4 tentang unsur-unsur hadis. Oke. Untuk soal berbahasa Arabnya cuma ada 10, cuma harus dipelajari. Batasannya dari mana, Ustaz? Batasannya dari yaitu ta'rifat awaliyah. Ta'rifat awaliyah. Ya, ta'rifat awaliyah nih yang di halaman 15 di kitab Taisir Mustalahul Hadis ya. Itu ta'rifat awaliyah dari maudhu ilmu mustalah, pengertian ilmu mustalah, halaman 15 kalau di PDF Ustaz ya. Sampai sampai matan. Ya. Sampai jangan sampai matan, sampai halaman 17 yaitu Al-Hakim. Ya, Al-Hakim di situ batasnya. Tahu di sini saya akan tunjukkan. Oke. Di sini saya akan tunjukkan batasannya yaitu dari di sini ta'rifat awaliyah. Ta'rifat awaliyah di sini. Nah, ini dia. Ta'rifat awaliyah halaman 17 di PDF Ustaz. Ilmu mustalah, maudhu'u, samratuhu ya. Nah, ini kalian hafalin semua nih. Hafalin semua, pelajari dan pahami. Ingat, belajar harus paham. Jangan dihafal saja tapi harus paham terlebih dahulu. Ya, sampai ini Al-Hafidz selesai. Hakim. Al-Hafidz, Al-Hakim selesai. Nah, untuk yang kemarin kita bahas yang tentang bab awal itu enggak termasuk dalam ujian. Ya. Jadi semuanya kita harapkan diperhatikan dan juga semuanya dapat mempersiapkan ya guna PAS nanti di minggu depan. Itu saja. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini ya dapat menjadikan ilmu yang berkah dan bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.